Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirmilta di kelas 11 IPS 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang menghitung pajak penghasilan atau disebut dengan PPH. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pajak penghasilan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Sementara itu, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya adalah subjek pajak penghasilan. Nah, subjek pajak penghasilan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua itu adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan yang ketiga ada badan, dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini tuh ada soal yaitu tentang Pak Andi merupakan pegawai swasta di suatu perusahaan dengan penghasilan 10 juta per bulan. Ia mendapatkan tunjangan jabatan itu sebesar 1 juta rupiah dan premi asuransinya itu adalah 1 juta. Namun setiap bulan Pak Andi harus membayar 5% dari pendapatan brutonya untuk biaya jabatan serta 400.000 untuk biaya pensiun. Pak Andi sudah menikah dan memiliki 1 anak dan istrinya tidak bekerja. Lalu pertanyaannya itu adalah berapa PPH yang harus dibayarkan oleh Pak Andi tiap bulannya? Kita menjawab soalnya, ini ada tabel tentang pendapatan tidak kena pajak. Kalian bisa lihat sendiri di tabelnya ini. Lalu selanjutnya itu adalah lapisan penghasilan kena pajak. Nah, di lapisan kena pajak itu ada sebuah data ya bahwa 0 sampai dengan 50 juta itu tarif pajaknya itu adalah 5%. Lalu di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarif pajaknya adalah 15%. Dan selanjutnya di atas 250 juta itu sampai dengan 500 juta itu tarif pajaknya adalah 25%. Lalu di atas 500 juta ini pajaknya adalah 30%. Lalu selanjutnya kita kembali ke contoh soal yang pertama tadi. Nah, ini adalah penyelesaian soal yang pertama. Jadi pertama itu adalah kita mencari brutonya dulu. Nah, tadi penghasilannya Pak Andi itu adalah 10 juta rupiah dan tunjangannya itu 1 juta rupiah, preminya 1 juta rupiah. Nah, untuk mencari brutonya itu kita menjumlahkan penghasilan 10 juta rupiah ditambah dengan tunjangan 1 juta rupiah dan preminya itu 1 juta rupiah. Jadi total brutonya itu adalah 12 juta rupiah. Lalu yang kedua itu kita mencari pengeluaran dari penghasilan. Nah, biaya jabatannya ini adalah 5/100 dikali 12 juta, itu 600.000. Dan biaya pensiun Pak Andi ini adalah 400.000. Jadi biaya jabatan ditambah biaya pensiunnya itu adalah 1 juta rupiah. Jadi pendapatan bersihnya itu adalah 11 juta rupiah. Dan 11 juta rupiahnya itu dikali 12 sama dengan 132 juta rupiah. Lalu selanjutnya adalah PTKP. Nah, PTKP-nya itu adalah pribadi plus menikah plus punya anak ini sama dengan 67.500. Nah, PTKP-nya ini kita bisa lihat dari tabel pendapatan tidak kena pajak tadi. Kita bisa lihat dari tabel yang tadi itu. Lalu selanjutnya adalah PKP-nya. Nah, PKP-nya ini adalah pendapatan per tahun dikurang total PTKP-nya, yaitu 132 juta dikurang 67.500 sama dengan 64.500. Lalu 5%-nya ini dikali 50 juta sama dengan 2.500. Ini kembali lagi kita melihat tabel yang tadi itu. Jadi 15% dikali 64.500 juta dikurang 50 juta. Jadi hasilnya adalah 2.175 ditambah 2.500 sama dengan 4.675.000 per tahun. Lalu jika untuk bulannya dijadikan ke bulannya itu menjadi 389.583 per bulan. Lalu kita akan masuk ke contoh soal kedua, yaitu soalnya seperti ini. Jaya Arjuna, sarjana ekonomi, seorang PNS golongan 5/A
itu memiliki NPWP pada bulan Februari 2016 memiliki gaji pokok Rp3.500.000. Tunjangan fungsionalnya itu adalah Rp3.500.000, iuran pensiunnya adalah 4,75%, status kawinnya itu dengan 2 anak. Asumsi dari bulan Januari sampai dengan Desember ini adalah bekerja penuh. Kita akan penyelesaian soal kedua itu, jadi perhitungan pajaknya Pak Jaya Arjuna itu adalah gaji pokoknya tadi adalah Rp3.500.000. Tunjangan istrinya 10% atau sama dengan Rp350.000 dan tunjangan anak 4% sama dengan Rp140.000. Tunjangan fungsionalnya itu adalah 3 juta dan total penerimaan brutonya itu adalah Rp6.990.000. Lalu tunjangan fungsionalnya itu Rp3 juta, total penerimaan brutonya itu adalah Rp6.990.000. Lalu pengurangannya itu biaya jabatan 5% atau sama dengan Rp349.500, biaya pensiunnya 4,75% atau Rp322.025. Lalu total pengurangannya itu berarti adalah Rp661.525.000. Lalu selanjutnya itu adalah penghasilan neto per bulan. Nah, penghasilan neto per bulannya ini adalah Rp6.990.000 dikurang Rp681.525.000 sama dengan Rp6.308.475. Lalu penghasilan neto setahunnya itu adalah Rp75.701.700 atau PTKPK per 2-nya itu adalah Rp67.500 dan PKP-nya itu adalah Rp8.201.700 dan pajak penghasilnya itu adalah 5% dikali Rp8.220.000 sama dengan Rp410.100 dan pajak 1 bulannya itu jadi Rp410.100 per 12 itu menjadi 34.175 dibulatkan menjadi 34.200. Yang presentasi yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.